Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Bahrul Najhi. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan plagiarism checker berbasis extension atau pengaya dengan akun email Gmail. Terus kemudian kita akan mencoba melakukan teknik parafrase, kemudian kita akan mencoba melakukan spelling checker, dalam artian kita melihat apakah susunan tata bahasa yang kita tulis pada paper kita sudah memenuhi kalimat atau dictionary atau kamus ejaan yang secara standar dipergunakan oleh bahasa tersebut. Yang pertama, silakan Bapak Ibu semua peserta ataupun pemirsa bisa login ke akun Gmail masing-masing. Di sini saya menggunakan akun Gmail dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Adapun ketika nanti menggunakan akun Gmail biasa, nanti silakan bisa untuk diuji coba apakah ini ada limitasi penggunaannya hanya untuk Google yang versi education atau versi institusi, atau bisa juga dipakai untuk Google yang personal edition, artinya untuk pengguna perorangan. Yang pertama kita harus upload terlebih dahulu ya dokumen yang akan kita periksa. Yang pertama saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan untuk parafrase. Kita kunjungi halaman parafrase online ya. Kalimatnya parafrase generator. Ya, di sini kalimatnya parafrase generator. Setelah itu kita coba gunakan yang paling atas coba ya. Karena ini yang paling dianjurkan. Nah, di sini ada juga grammar checker ya. Ada grammar checker, di sini ada keterangan upload dokumen. Ya. Ini yang namun ini juga ada yang versi login ya. Kita akan coba yang tidak perlu registrasi ya. Jadi langsung sifatnya langsung bisa simulasi. Nah, ini misal dokumen yang sudah saya siapkan seperti ini saya copy ya, terus saya paste ke sini ya. Terus kita pilih kalimatnya misalkan bahasa Indonesia ya. Nah, karena di sini di parafrasenya juga sudah ada bantuan grammar atau spellingnya ya. Oke, kita nah, ini ada grammarnya, ada spellingnya. Namun kita nggak fokus ke grammarnya ya, kita fokus saja ke teknik parafrasenya ya. Terus kita klik paraphrase now ya. Batasan katanya itu atau di sini batasan limitasinya itu 1000 kata ya. Jadi kita nggak bisa mengupload paper yang kontennya lebih dari 1000 kata. Oke, bentuknya seperti ini kalimatnya. Nah, parafrase ini penting agar ketika kita mensadur atau mengutip dari suatu pernyataan yang ada di tinjauan pustaka ataupun ada di kajian pustaka itu tidak dianggap sebagai plagiat atau menjiplak secara utuh ya. Kalimatnya kita menyadur menggunakan kalimat aktif pasif atau kombinasi keduanya agar nanti hasil dari kalimat tersebut tetap wujud dari sesuai dengan sumber aslinya, tidak menghilangkan maknanya, namun tetap merubah, mentransformasikan dalam bentuk kata atau pernyataan yang lain yang sama ya, isinya, kandungannya, maknanya sama. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan cara
kombinasi, memanfaatkan parafrase. Jadi di sini nanti ada clue-nya ya. Nanti kalimatnya bisa kita perbaiki kembali, bisa kita efektifkan. Karena di sini mesin hanya sebatas mentransformasi ke dalam bentuk terjemahan, sinonim, atau akronim yang lain ya. Kalimat efektif nanti kita sendiri yang akan melakukan sentuhan kreativitas dalam menulis ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mencoba bagaimana membuat cek ya, mengecek kata-katanya ya. Jadi kalau di sini ada garis merah-merah ya, otomatis untuk melakukan sugesti manual itu akan menyita waktu ya. Ini kalau baru mungkin 140 kata ya. Kalau ada mungkin 1000 kata, otomatis sisi manusiawi kita akan melemahkan ketajaman dalam memperbaiki kalimat tersebut. Maka kita akan menggunakan parameter yang ada di Google Docs, ya, mesin cerdasnya Google Doc, dalam menganalisis grammar spelling bahasa Indonesia yang kita gunakan. Nah, kita upload terlebih dahulu, ya. Ini saya coba kecilkan tampilannya. Nah, kita upload filenya. Ini bisa menggunakan Google for Edu atau Google yang seperti Bapak Ibu pakai ya, Google personal ya. Nah, misalkan saya upload yang versi yang masih lama ya ini ya, yang belum saya cek spellingnya. Kita tunggu, oke, sudah terupload. Oke, setelah itu kita buka ya. Kemudian di Google Docs ini kita tinggal memainkan pengaturan bahasa ya. Mungkin Microsoft Office 365 mungkin ada ya, tapi saya belum mencoba. Nah, jadi ke file ya, setelah itu bahasa ya. Nah, bahasa, karena ini terhubung dengan dataset serta basis data algoritmanya Google ya, transkrip tentang segala macam bahasa ya. Nah, oke. Kemudian kita pilih yang bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian yang ini kita tutup dulu ya. Oke, kemudian kita pilih alat, kita pilih alat ya. Terus kita pilih ejaan bahasa ya. Di sini ada keterangan Ctrl plus Alt plus X, ini shortcutnya ya. Kita bisa klik manual seperti ini. Nah, maka di sini akan muncul ya sugesti atau masukan atau yang disarankan ya. Persentase, harusnya persentase ya. Oke, nanti ketika kita klik diterima, nanti akan berubah ya menjadi persentase. Dan kemudian misalkan aktivitas ya, F diganti dengan V gitu ya. Kalau kutipan nama ini Emda, terus ini dikenali sebagai Anda, ini jangan dihapus ya. Nah, begitu nanti seterusnya sampai selesai ya. Dan ketika nanti setelah diupload Bapak Ibu semua, nanti ketika ini diunduh, itu kutipan yang dari Zotero atau Mendeley atau dari Citation Manager yang lain itu formatnya akan di-reset semua ya, dianggap sebagai teks biasa ya. Jadi kalau misalkan ini contoh yang sudah saya download ya. Nah, jadi di sini ketika kita double klik ya. Ya, ini ya misalkan itu enggak ada blok seperti kita pakai Zotero ya. Nah, karena ini sudah diunggah di Google. Jadi format yang tadinya muncul, ambil contoh ada original formatnya ya. Ini yang asli ya. Nah, oke. Nah, yang asli itu ketika saya blok, nah ini kan ada penandanya ya. Nah, ada penandanya semacam digital object bahwa ini menggunakan citation manager, itu kan perangkat lunak citasi. Nah, begitu nanti kita upload ke Google Doc dan sudah dicek spellingnya, ini ya, tadi sudah dicek spellingnya, Ctrl Alt X gini ya. Ini udah dicek spellingnya, setelah itu selesai ya, Anda terima gitu misalkan, terus diunduh, download begitu ya. Terus hasilnya kita buka ya.
hasilnya. Ini kita buka itu hilang semua ya, hilang semua kutipan yang kita masukkan. Ya, jadi format-format khusus, format istimewa yang diberikan oleh citation manager itu jadi hilang. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika ngupload punya file aslinya dan punya file mentahnya ya. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Jadi lebih ya lebih sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa yang digunakan. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, di sini saya berbagi informasi juga karena di sini saya juga sedang belajar untuk mensubmit hasil best practice saya ke Jurnal Ilmiah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Maka di sini ada ketentuan yaitu gunakanlah kalimat yang tidak repetitif atau tidak redundant ya. Artinya kalimatnya gunakan kalimat yang aktif. Oke, sebagai contoh di sini saya yang tidak bisa diwakilkan oleh software ya, ini saya berbagi pengalaman. Ambil contoh di sini ada suatu tabel ya. Ya, kalau gambar biasanya kalau bukan dari konsep kita diberikan sumber gitu ya, sumbernya dari mana. Nah, oke. Nah, sebagai contoh di sini contoh di sini. Nah, ini kan panjang sekali ya. Jika siswa selalu mengawali, ya ini sudah saya sederhanakan. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun mungkin tulisan, maka diusahakan di tulisan tersebut tidak ada hal-hal yang sifatnya proses ya. Ini saya dapat dari beliau Profesor Hari Amirullah menyampaikan ketika di sini sudah muncul angka ya nggak perlu dijelaskan lagi. Atau di latar belakang sudah muncul pernyataan ya tidak perlu dikuatkan lagi gitu. Jadi tidak ada istilah redundant. Nah, makanya di Jurnal Kementerian Pendidikan itu maksimal hanya 15 halaman dengan spasi 2 dan itu sudah termasuk abstrak dan daftar pustaka ya. Jadi saya juga mengalami kesulitan termasuk spelling juga saya cek lagi ya. Jadi tidak hanya uji similaritas atau plagiarisme, tapi juga ada uji tata bahasa ya. Nah, yang kemarin pernah disinggung oleh Pak Ilyas, tapi kalau kita menggunakan Grammarly itu khusus yang bahasa selain Indonesia ternyata. Nah, jadi ambil contoh seperti ini ya. Ini kan ada angka-angkanya ya. Ini untuk ini ada sumber ya, sumber hasil angket gitu. Dan terusnya yang lain juga ada ya. Saya belum menambahkan lagi. Yang lain juga ada, ini ada sumber, ini sumbernya dari mana, katakanlah ternyata preferensi pembelajaran daring anak itu lebih didominasi untuk poin 5 dan 6 gitu kan. Kita nggak perlu menunjukkan 5, 22,7%, terus 6, 27,7%, terus kita narasikan enggak, tapi di sini langsung diambil semacam keterangan kesimpulan atau mengkritik dari hasil gambar satu itu kan. Nah, itu yang menjadi masukan ketika nanti kita akan mensubmit ke jurnal-jurnal yang lebih selektif tentunya ya. Nah, terus berikutnya bagaimana cara uji similaritas. Nah, untuk uji similaritas Bapak Ibu semuanya, jadi yang ini sudah ya, jadi tinggal ke file, terus bahasa, terus pilih bahasa Indonesia ya. Nah, untuk uji similaritas di sini saya menggunakan akun dari Universitas Negeri Yogyakarta ya, domainnya @student_uny ya. Di sini kita bisa menggunakan alat, tapi untuk bisa menggunakan, maka kita harus menggunakan add-on ya bahasanya ya, semacam tools eksternal ya dalam dokumen. Sama seperti kita nginstal Mendeley itu kan, kita sama saja menambahkan add-on gini kan. Misalkan Mendeley berarti di reference itu ada keterangan insert citation gitu ya. Kalau di Microsoft Office ya. Nah, maka ya yang seperti ini ya, logo Mendeley. Nah, ini yang disebut sebagai pengaya ya. Atau komponen eksternal ya. Nah, terus bagaimana ketika kita akan menggunakan pengaya untuk mengecek plagiarisme di internet ya, karena harus online ya. Nah, maka di sini format
dokumen DOCX kita transformasikan atau kita simpan ke format Google Doc ya. Caranya file, terus kita simpan sebagai Google dokumen ya. Nah, oke, kita tunggu dulu. Nah, maka di sini ada menu baru ya. Namanya add-on. Kalau di Doc ini nggak muncul. Karena add-on itu rata-rata adanya di Google Doc ya. Nah, setelah itu kita klik add-on misalkan. Nah, kita klik add-on. Nah, di sini kan add-onnya belum ada plagiarism gitu ya. Belum ada plagiarism. Nah, maka di sini kita harus dapatkan add-on ya. Kita tunggu dulu. Ya, ini ya lumayan lama, sebentar. Oke, ini masih loading ya. Oke, setelah itu kita coba plagiarism gini ya. Oke, plagiarism check ya misal. Nah, kita lihat dulu ya bintangnya berapa ya. Nah, kita cari yang bintangnya banyak ya. Plagiarism. Coba plagiarism search ini berapa? Nah, ini lebih banyak ya. Oke, kita klik ya. Nah, terus kita klik install ya. Lanjutkan. Kita tunggu dulu. Jadi kalau kita pakai plagiarism check itu bisa submit dokumen ya, sama seperti Turnitin ya. Kalau yang di luar itu setahu saya harus copy paste teksnya maksimal ada yang 800, ada yang 1000 kata ya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, terus izinkan ya. Oke, sudah jadi. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini sudah terpasang ya. Nah, jadi ini terpasang di akun ini ya, di akun yang aktif ya. Tidak semua akun ya, bukan terpasang di Google Chrome tapi akun yang aktif. Jadi di mana kita login ya. Nah, di sini kita klik add-on lah, ini ada plagiarism search ya. Nah, kita open ya begini ya. Nah, oke. Di sini ada keterangan sign in ya. Kita sign in dulu. Kalau belum sign in biasanya register ya. Ini kebetulan saya eh, sudah sudah daftar ya. Nah, oke. Sebelum kita start checking, kita harus lihat dulu ya dokumen report ya. Sementara belum dashboard ya. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba start checking ya. Kemarin saya coba ini hanya berlaku, ternyata berlaku hanya untuk satu dokumen ya. Jadi ada semacam balance ya. Gratis tapi trial ya, cuman sekali. Oke, kita coba saja ya, start checking ya. Nah, ini ada keterangan empty balance ya. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan balance itu semacam kita itu harus kayak di bank ya, kita harus bayar gitu kan. Kita coba cari lagi ya, dapatkan add-on ya. Oke, kita tunggu.
Tapi bagi Bapak Ibu yang belum nyoba, bisa ya. Kita coba Plagium ya, coba ya. Oke. Oke, ini kita coba saja ya. Oke. Nanti kalau jadi hasilnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kalau jadi ya seperti ini. Kalau tadi udah bisa install gitu ya. Oke, hasilnya ya, kalau sudah bisa install hasilnya nanti tampil ya berapa persen. Nah ini seperti ini contoh. Ini kalau pakai plagiarism search ya. Ini similaritasnya 9,75. Ya. Jadi hampir sama kayak Turnitin ya. Tapi saya belum bisa melakukan benchmark ya atau apa ya, membandingkan itu, membandingkan secara kuantitatif eh, parameter akurasinya antara ini dengan Turnitin. Tapi sepertinya lebih unggul Turnitin ya, karena rata-rata dipakai oleh akademisi. Oke, kita tunggu ya selesai ya. Kita coba pakai ini ya. Nah, sudah add-on. Kita pakai Plagium ya. Ya, cek selection. Oke, kita tunggu. Oke, belum muncul. Kita harus diseleksi seperti ini ya. Kita coba add-on, Plagium, check selection. Ya, ini ya check selection ya, coba. Ya, kita Nah, kalau yang ini spelling checkernya kita abaikan ya. Karena ini spelling checker untuk yang bukan bahasa Indonesia ya. Oke, kita klik ya, coba ya. Oke, ini mungkin internetnya ya. Oke, add-on. Coba kita kelola ya, add-on. Ya, pakai ini coba. Kita coba ini ya. Seperti apa hasilnya. Kemarin saya coba 1 kali dan itu berhasil ya. Dan tidak ada keterangan limitasinya ya. Jadi asumsi saya itu bisa dipakai seterusnya. Ya, oke, kita izinkan. Ya, oke, tutup. Kita tutup. Ya, add-on. Oke, dengan ini ya, coba ya, plagiarism check ya. Coba ya. Oke, ini sedang proses. Oke, kita masukkan ya. Kita sign up dulu, I agree. Open plagiarism check. Nah, ini
Ini kita keluarkan dulu ya. Ya, internetnya lama sekali. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Oke, ini akun saya yang lain ya. Ini logout dulu ya. Saya akan coba pakai akun yang satunya ya. Kita copy dulu. Oke, kita ketik ya. uny.ac.id. Oke, kita sign up. Oke, continue ya, coba. Oke, di sini ada keterangannya bonus one page ya. Oke, oke. Nah, kita hanya dikasih kesempatan satu halaman ya. Hanya satu halaman ini. Kalau kemarin saya pakai plagiarism checker itu pengaya yang satunya ya, yang ini ya. Tapi ini saya coba gunakan sudah nggak mau lagi ya. Mungkin hanya yang kedetek mungkin IP address-nya atau bagaimana ini. Yang jelas kemarin saya coba itu dan berhasil ya. Berhasil dan tampilannya seperti tadi ya, saya tampilkan. Tampilannya ini ya. Jadi ini kalau lihat akurasinya ya, saya lihat ya lumayan tinggi ya akurasinya ya. Khusus untuk bagi pengguna guru menurut saya sudah cukup. Oke, ini kebetulan di tempat saya nggak jadi. Tapi silakan Bapak Ibu nyoba ya, mungkin di tempat Bapak Ibu jadi ya. Jadi nanti setelah start checking nanti ada semacam apa progress bar ya. Oke, ada semacam progress bar muter-muter gitu ya. Nanti akan memproses waktunya kurang lebih sekitar 10 menitan lah. 10 menitan. Nah, karena ini versi pengayanya nggak jadi, kita masih punya solusi yang lain ya. Kata kuncinya plagiarism checker free ya. Nah, hanya di sini ada batasannya ya. Batasannya itu, dan ini nggak semua basis data ya, saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, nggak semua basis data itu terhubung ke web ini ya. Jadi kalau dikatakan akurasi ya sangat lemah ya akurasinya ya. Tapi minimal bisa memberikan kita pandangan ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan plagiat itu seperti apa. Secara umum ada pengaturannya ya, biasanya di bawah itu ada pengaturannya, dicek similarity-nya kecuali daftar pustaka, kecuali kutipan itu. Ini kebetulan nggak ada karena memang versi yang paling standar ya. Tapi kalau di plagiarism checker di sini ada keterangannya nanti. Ada keterangannya yang mau dicek similarity-nya atau artinya dicek berdasarkan termasuk kutipannya dicek sekalian, atau kutipan itu tidak dipindai, daftar pustaka juga nggak dipindai. Kalau diturnitin lengkap ya. Per katanya nanti ada berapa jumlah kata, yang 5 kata dianggap sama ya plagiat, atau 7 atau 8 kata baru dianggap sama ya baru plagiat. Nah, itu ada pengaturannya ya. Itu kalau turnitin rincian pengaturannya lebih lengkap ya. Jadi tingkat akurasinya semakin tinggi. Jadi di sini sebagai contoh saya akan mencoba
mendemonstrasikan ya. Saya ambil dari satu kutipan ya. Oke, satu kutipan. Oke, ini saya cancel dulu ya. Nah, misalkan untuk yang ini ya. Ya. Oke. Kita master ke sini ya. Ini. Nah, oke, misalkan ini ya. Oke. Kita master ya. Ya. Oke, ini nggak ada pengaturannya. Kalau di sini tadi ini bisa ya. Ini saya coba lagi. Ya. Oke. Oke, ini ada keterangan sedang berjalan ya, seolah-olah ini ya ini nggak apa ya, ini kita tetap coba aja ya. Nah, sambil ini juga kita coba. Oke, periksa plagiarisme ya. Ya. Oke, karena di sini basis datanya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak, jadi tingkat akurasinya mungkin masih rendah sekali ya. Ya. Kalau kita mau submit ke jurnal ya minimal ya plagiarismenya ceknya di Turnitin ya baik-baiknya ya. Nah, di sini nanti ada keterangannya nanti ya diproses. Nah, jadi seperti ini ya, muter-muter gitu ya. Jadi ketika nanti ini jalan ya, misalkan ini gunakan jalan, ini sepertinya sedang jalan ini. Yang plagium ini sedang jalan. Ya lumayan lama ya, kita tunggu dulu. Jadi sepertinya berhasil ya kita pakai plagium. Nanti Bapak Ibu boleh mencoba plagium atau yang ini plagiarism search atau yang atas atau pengaya yang lain ya, silahkan. Untuk memunculkan ini ada di add-on ya, add-on ke dokumen ya, atau bisa dari sini. Kalau ini belum terinstall ya berarti nanti klik kelola add-on terus nanti nah gini kan, ini kelola add-on, nanti di sini ada ketikkan plagiarism gini ya. Plagia. Ya, gini aja plagia, nanti kan muncul apa saja yang nanti ditampilkan ya. Copy leaks kalau ini jadi ya berhasil, tapi sebisa mungkin sih kalau kita lihat dari ratingnya yang paling tinggi yang ini ya, plagiarism search ya. Ya, oke, ini kita tunggu ya, dan nanti ketika selesai hasilnya hasil reportnya itu kayak gini lah ya, kurang lebih seperti ini hasil reportnya ya. Nah, ini yang pakai plagiarism search ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang sementara bisa saya berbagi bersama ya. Nanti Bapak Ibu yang lain mungkin bisa berbagi pengalaman juga ya. Di akun belajar.id itu malah ada add-on Turnitin ya. Oke, saya akan coba masuk ya. Ini pakai akun ya ini ya, belajar, ini akun saya yang satu ya. Akun guru belajar ya, belajar.id. Ini akun yang diberikan kementerian, baik guru SMA, SMK ada semua. Ya, bahkan guru diktas SD SMP pun ada. Saya lihat tadi itu ada Turnitinnya ya, ada ya, oke, ini saya masuk ke sini ya. Ada pengaya Turnitin ya. Oke, saya buka ya. Nah, oke. Ini yang saya buka versi Google Doc-nya ya, bukan DOCX ya, bukan Microsoft Office-nya. Jadi file ini file ekstensi Google Doc ya. Nah, di sini itu ada add-on-nya yaitu Turnitin ya.
ketika saya menggunakan akun belajar.id. Ini ya, jadi yang SMK ya SMK, yang SMA, ya SD, SMP ada semuanya ya sebenarnya ya. Add-on, terus di bawah itu ada ya ini Turnitin Draft Coach ya ini ya. Turnitin Draft Coach ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti ketika mungkin Bapak Ibu ikut BIMTEK-nya, bimbingan teknis pelatihan akun belajar.id yang dari Revo Indonesia itu yang ada di Instagram ya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, mungkin bisa mengusulkan ya kita memberikan masukan ke para pemangku kebijakan stakeholder agar pengaya plagiarism checker itu bisa dipakai secara gratis oleh domain belajar.id yang mana banyak dipakai oleh para guru ya, guru, kepala sekolah maupun pengawas. Nah, di sini ada keterangan it's look like Turnitin Draft Coach has not been set up for you. Nah, berarti ini for you for your institution ya, for your institution ya. Oke. Belepotan ya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi di sini ada keterangan sepertinya draft Turnitin Anda belum siap untuk di setup ya. Setup berarti diatur ya untuk institusi Anda. Nah, maka di sini harapannya ya, saya tadi udah seneng banget ya. Oh, ini bisa ini, ternyata nggak bisa ya. Nah, mungkin kita bisa ngasih ya, karena pengaya itu bisa dipakai dengan mengenali oh ini akunnya miliknya domainnya siapa, domain personal atau domainnya institusi. Nah, kebetulan ini yang kalau belajar ID kan berarti akun ini, akun Fajar Najhi 31 ini ada di domain guru SMK Belajar ID ya. Nah, domain Belajar ID mungkin menjadi otoritas agar nanti semua pengaya yang ada di Google itu bisa dipakai secara penuh ya. Jadi kita pakai fitur premiumnya Google, tapi dengan akun yang gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi memang harusnya kebijakan literasi itu harusnya berimbang dengan layanan-layanan yang diberikan kementerian ke para guru ya. Jadi kita bukan nyari sendiri ya. Kalau di kampus kan memang difasilitasi ya. Udah ada Turnitin, tinggal pakai saja. Dan ada Tridharma juga ya. Praktis para pengajar di kampus sudah diarahkan, didharmakan untuk bisa menjadi peneliti ya. Ya harapannya nanti guru pun bisa difasilitasi seperti layanan yang ada di kampus ya. Setidaknya mereplikasi layanan yang ada di kampus. Mungkin seperti itu ya. Nah, kita kembali ke yang tadi, apakah sudah atau belum ya ini ya, kita lihat. Nah, ini masih jalan ya. Nah, atau bisa aja ya kita tinggal gitu kan. Nah, mungkin kalau Turnitin lebih kenceng ya, mungkin kelebihannya, salah satu itu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Semoga ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya, walaupun masih ada banyak sekali keterbatasan yang ada. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.